فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu bihamdillah kita telah masuk pada muqaddimah untuk pembahasan kita terkait risalah yang ringkas dan padat ini, yang judulnya apa? Indak ya Hanif. Naam, al-wajibatul mutahaddimatul ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Itu. Baik. Maknanya apa ini kitab Indak ya Talha? Nah, ahsanta. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Berarti risalah ini berkenaan dengan hal-hal yang wajib diilmui. Hal-hal yang wajib untuk kita mengetahuinya. Berarti apa? Penting. Nah, karena apa? Karena yang kita pelajari adalah perkara yang sifatnya wajib untuk diilmui. Karena ilmu ikhwan bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang sifatnya wajib, seorang mempelajarinya, mengilmuinya, dan ada ilmu yang sifatnya mustahab. Ini ilmu syar'i. Dan apa yang kita pelajari dalam risalah ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Antum mengaku muslim, antuna mengaku muslimah, maka wajib untuk mengilmuinya. Siapa pengarang risalah ini? Indak Nasrul. Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi. Naam, seorang ulama di daerah Buraidah, masuk dalam pemerintahan Saudiyah pada masa ini. Taib. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan pertama, dan insyaallah metode yang kita tempuh dalam pembahasan kita, kawan, yang antum harus camkan ini. Yang pertama, matan dipahami. Sehingga ketika saya menanyakan apa makna matan, harus bisa. Matan itu yang dalam naskah kita yang di dalam kotak. Itu matannya. Itu harus dipahami betul, per kata. Ya. Per kata. Tahu maknanya. Ketika mendapati kata yang asing, kosakata baru, antum cari di kamus. Nah, atau ketika pelajaran saya terjemahkan, antum tulis maknanya di bawahnya. Nah, ini metode ketika seseorang belum mampu membaca kitab sendiri. Kemudian yang kedua, dihafal. Setelah dipahami, dihafal.
Karena seorang hafal dalam kondisi apa yang dihafal itu paham, itu akan mudah. Akan mudah. Karena menghafal tanpa memahami, ibarat seorang punya senjata tapi tidak tahu senjata ini apa. Dia punya senjata senapan yang luar biasa. Nah, tapi tidak tahu itu senapan yang bagus, tidak bisa gunakan. Bisanya untuk mukul. Ada tikus bukannya ditembak malah dia pukul pakai senapannya. Karena taunya cuma sebagai alat pemukul. Nah, matan demikian akhwan, apa yang kita hafal, baik itu ayat maupun hadis atau mutun ilmiah, ibarat apa? Senjata kita. Senjata penuntut ilmu. Untuk bisa menggunakannya, ya kita harus tahu ini jenis senjata apa, digunakannya di mana, bagaimana cara menggunakannya. Baik. Kemudian yang ketiga, baru memahami syarah yang dibawakan. Syarah yang tertulis, dan kita sengaja memilih syarah yang ringkas agar mudah. Dan yang keempat, mencatat faedah-faedah tambahan yang tidak disebutkan di dalam kitab. Ini 4 langkah. Kalau antum memenuhinya, akhwan, biidznillah akan menguasai apa yang kita pelajari insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk pada bab pertama, al-usuluts tsalatsah. Pokok-pokok yang 3. Dan pembahasan pertama ini, akhwan, diambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam risalah khusus yang datang dengan judul yang sama juga. Naam. Tayyib, yaitu kitab Thalathatul Usul. 3 pokok yang utama yang wajib untuk diilmui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah risalah tersebut dulu telah kita pelajari dan juga telah dihafal. Nah, sekarang diambil zubdahnya, intinya oleh Imam atau Syekh Al-Qur'awi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulu thalathatul lati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha, wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaan para ulama dalam kitab-kitab mereka, mereka memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Landasannya, kawan, yang pertama karena itulah yang dicontohkan di dalam kitabullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala awali surat-surat dengan apa? Dengan basmalah. Di awal mushaf pertama kali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengawali surat-surat beliau kepada para penguasa-penguasa yang didakwai dengan basmalah. Seperti ketika mengirim kepada Hirakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali suratnya dengan basmalah. Dan bahkan ini juga merupakan sunnah dari para anbiya sebelum beliau. Sebagaimana kita dapati di dalam Al-Quran, ketika Nabi siapa yang mengirim surat dan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, inda bi'atullah.
Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dua hal ini ikhwan, dicontohkan di dalam Al-Quran, juga dicontohkan di dalam As-Sunnah, maka kemudian disepakati oleh para ulama tentang disunnahkannya mengawali tulisan-tulisan, mengawali risalah dan surat menyurat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini landasannya. Berarti apa? Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Kemudian sekarang hikmah dibawakannya Bismillahirrahmanirrahim untuk apa? Nah, ada dua hikmah pokok, ikhwan. Yang pertama yaitu lil isti'anah, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada Bismillahirrahmanirrahim itu untuk menunjukkan makna isti'anah, meminta pertolongan. Sehingga ketika kita menulis atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, aku memohon pertolongan pada apa yang mau aku lakukan ini. Kalau itu adalah belajar, ya meminta pertolongan dalam belajarnya. Kalau itu menulis, maka minta pertolongan dalam menulis. Kalau itu membaca, maka minta pertolongan dalam amalan dia membaca, dan seterusnya. Apa ini? Hikmah yang pertama tadi, Fatih untuk isti'anah. Isti'anah apa maknanya tadi? Fatur, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Yang kedua, lit-tabarruk. Yang kedua yaitu untuk mengharapkan keberkahan, dengan diawalinya perbuatan dia dalam menulis atau membaca atau yang lainnya dengan menyebut nama Allah. Nah, makanya disunahkan dalam banyak hal untuk kita mengawali dengan Bismillah. Mau makan, akhwan, disunahkan. Nah, dengan apa? Sunnah yang sifatnya wajib. Wajib. Samillah, baca Bismillah. Naam. Isti'anah, tabarruk. Juga sisi yang lain, ikhwani fillah, untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang memiliki sifat buruk, yaitu syaitan dan yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-usulut thalathatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Pokok-pokok yang tiga. Al-usul itu sesuatu yang menjadi pokok. Pokok itu kan di bawah, pondasi, asas, sama semuanya. Itu makna dari al-usul. Ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang perkara lain dibangun di atasnya. Nah, pokok-pokok yang tiga yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Itu apa? Kata muallif rahimahullah, wahiyya, yaitu yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Jadi dia harus mengenal dan tahu siapa Rabbnya. Yang kedua, wadinahu. Dia mengenal, mengilmui agamanya. Dan yang ketiga, ikhwan, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal dan mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pengenalan yang dimaksud di sini ma'rifah, yang dimaksud di sini akhwan bukan sekedar mengenal dan tahu saja. Bukan itu yang diinginkan. Akan tetapi ma'rifah yang membuahkan amal. Taib. Yaitu ilmu yang membuahkan amal. Bukan sekedar tahu dan sebagai wawasan belaka. Dan tentang landasan 3 perkara ini akhwan, di mana perkara itu merupakan perkara yang sangat penting dan wajib untuk diilmui oleh setiap muslim dan muslimah, ditunjukkan dengan dalil syar'i maupun dengan dalil nazari. Dalil syar'i dari Al-Quran yang mengumpulkan 3 usul ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Pada ayat ini terkumpul 3 usul tersebut secara keseluruhan. Ini istimbat bagus akhwan, ditambahkan. Nah, dalam ayat ini terkumpul 3 pokok yang disebutkan ma'rifah dia terhadap 3 pokok itu sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memohon apa ini? Kelanjutan ayat bagaimana Badri? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasulah faktubna ma'asyahidin. Dia mau memohon kepada Allah agar ditulis termasuk dalam apa? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebelumnya dia tawassul dengan menyebutkan keyakinan dia terhadap 3 usul yang mau kita pelajari. Perhatikan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Nah, pada perkataan dia Rabbana, wahai Rabb kami, dalil yang menunjukkan makrifah dia tentang apa? Tentang Rabbnya. Amanna bima anzalta, ini menunjukkan dia itu mengenal apa? Mengenal agamanya. Wahai Rabb kami telah beriman dengan apa yang engkau turunkan berupa syariat, berupa agama. Ini ma'rifatud din. Kemudian wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti rasulmu. Ini dalil yang menunjukkan apa? Ma'rifatu nabiyhi. Tahu, dia kenal tentang nabinya. Naam. Sehingga doa yang disebutkan dalam ayat ini akhwan, terkumpul tawassulnya si hamba ini dengan apa? Dengan keyakinan dia terhadap al-usulut thalathah. Terkumpul. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin, dalam Ali Imran ayat yang ke-53. Adapun dalil dari as-sunnah yang menunjukkan pentingnya 3 perkara ini dan keharusan untuk mengilmuinya ikhwan, yaitu hadis Al-Bara bin Azib yang panjang tentang kisah orang yang meninggal. Di antara potongan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu la yasma'u khafqani alaihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Sungguh betul-betul si mayat ini akan mengetahui derap langkah sendal-sendal mereka ini.
Orang-orang yang tadinya mengikuti sampai ke pekuburan, mereka balik pulang, itu didengar ketika pulang. Untuk apa? Ujian, akhwan. Agar apa? Dia betul-betul sadar sekarang dia sendirian, ditinggal orang, tidak ada yang menemani. Ketika itu dikatakan kepadanya, ya hadza, wahai si mayit. Naam, wahai orang, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, siapa nabimu, dan siapa, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Hadis siapa ini? Hadis Al-Bara ibn Azib yang panjang. Naam, dalam Musannaf dan yang lainnya. Dan dalil yang lebih pendek, lebih jelas dan dikeluarkan dalam As-Sahih, yaitu Sahih Muslim, yaitu hadis dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Ini yang dihafal, lebih ringkas. Dan sanadnya atau periwayatnya jelas dalam Sahih Muslim. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan rasa manisnya iman siapa? Man radiya billahi rabba, siapa saja yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulah, dan ridha bahwasanya Muhammad itu sebagai rasulnya. Berarti untuk bisa merasakan manisnya iman harus mengetahui al-usulul tsalatsah yang kita pelajari ini. Kalau tidak tahu, ikhwan, tidak mengilmui, tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Karena bagaimana bisa ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya kalau tidak mengenal dan mengilmuinya. Ini dalil syar'i. Adapun dalil nadhari, akhwan, yang sifatnya apa? Berupa penalaran. Tanpa Al-Quran dan Sunnah pun, akhwan, secara nalar kita harus mengetahui tiga perkara ini. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Karena mesti untuk seorang hamba, akhwan, seorang hamba ini di dunia kan mesti ada tabiat, ada fitrah untuk apa? Memiliki sesuatu yang diibadahi. Mesti itu. Makanya orang-orang pedalaman, orang-orang primitif, antum kalau datang ketemu orang pedalaman yang tidak mengenal dakwah, mesti ketika mereka ditanya, mereka ada peribadatan, ada sesuatu yang disembah, ada sesuatu yang disembah. Tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dakwah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah setan, dan seterusnya. Taib. Sehingga seseorang ketika ingin benar jalan ibadahnya harus mengenal Rabbnya. Siapa yang dia ibadahi harus dia kenal. Taib. Yang diibadahi ini yang memiliki perintah, larangan, dan aturan. Nah, untuk mengetahui perintah, larangan, dan aturan yang ditetapkan oleh ilah, zat yang diibadahi tersebut, berarti dia harus mengenal ajarannya, yaitu agama itu. Harus dia mengenal agamanya, harus tahu agamanya apa. Dan tidak bisa mengenal agama ini kalau tanpa perantara, yaitu siapa? Perantara untuk kita bisa mengenal agama ini. Siapa? Muhammad, Nabi SAW. Berarti harus betul-betul tahu, betul-betul mengilmui siapa Rabb kita, apa agama kita, bagaimana tata caranya di dalamnya, aturan-aturan dan ajarannya, kemudian mengenal Nabi yang diutus kepada kita. Ini secara penalaran saja sangat jelas butuhnya kita terhadap tiga pokok ini. Taib. Perhatikan isyarah. Al-usulu thalathatul lati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha. Tadi telah diketahui, dijelaskan bahwasanya ma'rifah yang diinginkan di sini adalah ilmu
yang membuahkan amal. Ilmu yang dia yakin padanya dan membuahkan amal. Makanya ditegaskan oleh Syekh, ala kulli mukallafin ma'rifatuha wal 'amalu bimuqtadaha. Pokok-pokok yang 3 yang wajib atas setiap mukallaf untuk mengilmui dan beramal dengan konsekuensinya. Tidak hanya sekedar tahu, tapi harus beramal dengan konsekuensinya. Apa itu? Yang pertama, ma'rifatul 'abdi rabbah. Pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Ai bima ta'rifu bihi ilaina fi kitabihi. Naam. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik, afwan. Kita ulangi, ma'rifatul 'abdi rabbahu ay bima ta'arrafa bihi ilaina fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan hamba terhadap Rabbnya, ikhwan, maksudnya adalah apa? Kita mengenal Allah, mengenal Rabb kita itu dengan apa? Bima ta'arrafa bihi ilaina fi kitabih. Dengan hal-hal yang Allah kenalkan dirinya kepada kita. Karena kita bisa mengenal Allah dengan petunjuk dari Allah. Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita semua fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada umat akhir zaman ini sebagai petunjuk. Dan untuk umat-umat sebelum kita yang telah diturunkan dalam kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan hal-hal yang Allah kenalkan dirinya kepada kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kata lain, kalau ditanya sekarang, Sakif, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan penjelasan Allah di dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Itu mudahnya demikian. Sehingga kalau ditanya lagi harus bisa. Nah, penjelasan tersebut berupa apa? Wa min wahdaniyatihi, yang berupa keesaan Allah. Sifat esa Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari sisi rububiyahnya, naam, Allah Maha Esa. Penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki. Wa asma'ihi, dan juga kita dikenalkan dengan nama-namanya. Tidak bisa kita menetapkan nama-nama bagi Allah kalau tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wa sifatihi, juga hal-hal yang Allah kenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Demikian pula yang ada di dalam As-Sunnah berupa sifat-sifat Allah. Kita bisa tahu, bisa kenal itu karena diterangkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Wa hadha aslul usul fayajibu alaina an na'rifahu ala basiratin wa yaqin. Ini adalah apa? Aslul usul, pokok dari semua pokok-pokok. Kalau ditanya berarti apa pokok dari semua pokok-pokok yang wajib diketahui berdasarkan ilmu dan keyakinan? Apa itu, Abdullah? Pokok dari semua pokok. Ini kan ada 3 pokok. Nah, 3 pokok. Nah, pokok yang paling pokok, apa itu berarti? Ma'rifatullah. Harus mengenal Allah. Harus mengenal Allah terlebih dahulu. Nah, maka dikatakan oleh Syekh, wa hadza aslul usuli fayajibu alaina an na'rifahu. Ini adalah pokok dari semua pokok-pokok yang wajib atas kita semua untuk mengetahuinya. Mengetahuinya bukan dengan sangkaan dan keraguan, tapi ala basiratin wa yaqin, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Taib, harus mengenalnya
di atas ilmu dan keyakinan. Wa dinahu, yaitu yang kedua harus mengenal agamanya, alladzi ta'abbadna bihi, yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Wa huwa fi'lu ma aujaba 'alaina an naf'alah wa tarku ma aujaba 'alaina an natrukah. Yaitu melakukan apa saja yang Allah wajibkan atas kita untuk kita lakukan, dan meninggalkan apa saja yang Allah wajibkan atas kita untuk meninggalkannya. Nah, karena inti dari agama yaitu akhwan, agama isinya adalah apa? Adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Intinya itu. Nah, setiap agama memiliki aturan, dan aturan yang hak itu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga seorang harus tahu dan mengenal agamanya. Wa hadza aslun 'azimun fayajibu 'alaina ma'rifatu, dan ini juga merupakan pokok yang agung yang wajib atas kita semua untuk mengenalnya, mengetahuinya, mengilmuinya. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu, harus mengenal nabinya. Kenapa kita harus mengenal nabi kita? Fa innahul wasitatu bainana wa bainallahi 'azza wa jalla. Karena beliau adalah wasithah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kau harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Talha. Nah, karena beliau adalah perantara, wasithah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasithah dalam apa? Wasithah fi tablighi risalatillah. Perantara dalam menyampaikan risalah Allah. Karena wasithah ada dua, kawan. Wasithah yang wajib untuk kita tetapkan, dan inilah yang kita pelajari, yaitu wasithah antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah. Ini wajib ditetapkan. Kalau tidak menetapkan maka kafir. Kenapa? Karena kalau dia tidak menetapkan perantara ini, berarti dia kufur dengan adanya para nabi dan rasul, dan dia mengaku langsung mendapatkan ilmu wahyu dari Allah, seperti sebagian orang langsung telepon pada Allah untuk menetapkan hari raya. Nah, ini tidak benar, batil. Kemudian yang kedua, wasithah yang batil, yang tidak boleh kita tetapkan, yaitu al-wasithah fil ibadah. Wasithah dalam peribadatan tidak boleh kita tetapkan, karena kita beribadah itu langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah. Nah, sehingga apabila seorang menetapkan perantara antara dia dengan Allah dalam peribadatan, maka jatuh dalam apa namanya, Usamah? Jatuh dalam apa? Syirik. Paham? Jadi ada dua wasithah yang bertolak belakang. Satu harus ditetapkan, itu adalah apa? Wasithah antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah. Yang kedua, wasithah yang harus kita tiadakan, yaitu wasithah dalam apa? Akmal. Dalam wasithah dalam peribadatan tidak boleh kita tetapkan. Qala wala tariqa lana ila ma ta'abbadna bihi illa bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk menuju perkara yang kita beribadah dengannya kecuali dengan apa-apa yang beliau datang dengannya, yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita menempuh jalan beribadah kalau tidak melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin ibadah yang baik tapi melalui jalan selain yang digariskan oleh Nabi, maka tidak akan sampai. Sebagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tidak akan sampai kepada Allah kalau beribadah dengan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa in kana basyaran fa ahammiyatu ma'rifatihi min ahammiyati ma'rifati mursilihi wa ma ursila bih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah manusia, tapi kepentingan untuk mengenal dan mengetahuinya termasuk apa? Dalam kepentingan mengenal zat yang mengutusnya serta apa yang beliau diutus dengannya. Pahami kalimat ini? Karena mungkin seseorang akan mengatakan dia akan manusia juga. Kenapa kita harus mengenalnya? Ya, kita harus mengenalnya. Kenapa? Karena pentingnya mengenal Nabi itu termasuk dalam apa? Pentingnya mengenal zat yang mengutusnya. Karena yang mengutus adalah Allah. Dan mengenal apa yang beliau diutus dengannya, yaitu syariat. Sehingga mau tak mau kita harus mengenal Nabi yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk disampaikan kepada kita. Qala wa dzakara al-musannif rahimahullahu taala hadhihi al-usul ats-tsalatsata mujmalah. Dan musannif menyebutkan pokok-pokok yang tiga ini secara global, thumma dzakaraha ba'da dzalika mufassalatan aslan. Kemudian beliau akan menyebutkan setelah itu secara terperinci satu pokok demi satu pokok, tatmiman lil faidah, untuk menyempurnakan faidah, wa tansyitan lil qari', dan untuk menyemangati orang yang membaca. Fa innahu idza 'arafaha mujmalatan wa 'arafa alfadhaha wa dhabbataha baqiya mutashawwiqan ila ma'rifati ma'aniha. Karena orang yang membaca ini apabila telah tahu secara global, oh tiga yang wajib diketahui apa? Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan dia paham lafadznya, setelah dia hafal, maka tersisa apa? Rasa rindu untuk mendalami secara lebih tiga perkara yang harus diilmui tersebut dan mengetahui maknanya secara terperinci. Naam. Berarti ini ibarat apa? Ibarat awalan. Bahwasanya tiga perkara yang wajib kita ketahui adalah tiga hal pokok ini. Kemudian masing-masingnya akan dijabarkan pada pembahasan setelahnya yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, berarti dari yang sedikit ini harus hafal. Paham Muhammad? Yang sedikit harus hafal. Nah, dan sedikit demi sedikit akan terkumpul bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka